Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok Bagus Hadi Mustafa, Diah Eka Intan Pratiwi, Diah Idini Amalia, Ega Aspara Putri, Eka Septia Marumi, dan Emi Mardiatul Husniyah ingin menyampaikan materi mengenai layout pabrik atau tata letak pabrik. Yang pertama yaitu mengenai pengertian tata letak pabrik atau layout. Perancangan tata letak pabrik ini merupakan satu elemen penting dalam menjalankan suatu proses produksi karena tanpa tata letak pabrik yang baik maka proses produksi akan kacau. Tata letak ini merupakan salah satu keputusan strategis operasional yang turut menentukan efisiensi perusahaan jangka panjang. Tata letak pabrik juga memberikan kontribusi untuk produktivitas perusahaan. Adapun pengertian tata letak pabrik atau layout menurut beberapa ahli di bidang tata letak pabrik sebagai berikut. Yang pertama, menurut James M. Apple, mendefinisikan bahwa perancangan tata letak pabrik sebagai perencanaan dan integrasi aliran komponen-komponen suatu produk untuk mendapatkan interrelasi yang paling efektif dan efisien antar operator, peralatan dan proses transformasi material dari bagian penerimaan sampai ke bagian pengiriman produk jadi. Sedangkan menurut Sofyan As-Souri adalah layout merupakan susunan mesin dan peralatan produksi di suatu pabrik. Selanjutnya yaitu menurut Harsono, layout adalah cara menyusun mesin-mesin beserta alat perlengkapnya yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang. Dengan pengertian di atas, dimudahkan dalam memecahkan masalah yang ada dalam perusahaan. Dalam perkembangannya, perancangan tata letak pabrik merupakan pengaturan dari fasilitas seperti gedung, tenaga kerja, bahan baku, dan mesin-mesin yang digunakan secara bersama-sama untuk memenuhi tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi, tujuan tata letak pabrik dapat juga diartikan sebagai pengaturan fasilitas-fasilitas yang ada sehingga dapat mencapai tujuan dengan tidak mengesampingkan kendala yang ada. Tujuan perencanaan dan pengaturan tata letak. Perencanaan dan pengaturan tata letak pabrik memiliki tujuan untuk mengatur area kerja dan fasilitas produksi agar menjadi lebih ekonomis, efektif, dan optimal. Dengan adanya susunan tata letak yang optimal, maka diharapkan pelaksanaan proses produksi di dalam perusahaan tersebut akan dapat berjalan dengan lancar, dan para karyawan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan baik. Secara lebih terperinci, tujuan perencanaan dan pengaturan tata letak bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, meminimalisir material handling cost. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari manajemen perusahaan ialah penyederhanaan dari proses produksi pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Selain itu, tata letak yang baik akan menunjang pelaksanaan proses produksi secara efisien. Yang kedua, meningkatkan efektivitas penggunaan ruang pabrik. Investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membangun pabrik, membeli mesin, dan peralatan produksi umumnya mengeluarkan biaya yang besar. Dari hal inilah, perusahaan dituntut untuk mempunyai perencanaan tata letak yang baik. Bangunan pabrik harus dimanfaatkan dengan baik agar efisiensi dapat tercapai. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas tenaga kerja. Pada umumnya, perusahaan dalam melaksanakan proses produksi mengharapkan agar waktu kerja menjadi efektif dan tidak terbuang. Jam kerja para tenaga kerja, perusahaan dapat terbuang apabila tata letak tidak diatur dengan baik. Karena tata letak yang tidak teratur akan menyebabkan para tenaga kerja harus hilir mudik melewati ruangan dengan jarak yang cukup jauh. Yang keempat, mengurangi kendala kelancaran proses produksi. Jika dalam meletakkan mesin dan peralatan produksi dalam sebuah perusahaan teratur, maka perusahaan tersebut akan menciptakan lingkungan kerja yang baik dan tenaga kerja akan merasa nyaman dalam melaksanakan tugasnya. Yang terakhir, memudahkan komunikasi. Rancangan dan tata letak yang membatasi komunikasi antara sesama pekerja dengan supervisi, akan berakibatkan pada tingkat produktivitas yang rendah. Jarak yang jauh antar tenaga kerja akan membatasi interaksi mereka, sehingga rancangan dan tata letak harus dibuat dengan sedemikian rupa sehingga kendala kurangnya komunikasi antar pekerja bisa diminimalisir. Prinsip dasar dalam perencanaan tata letak pabrik. Dalam suatu pabrik terdapat beberapa macam fasilitas produk supaya suatu aktivitas operasional produksi bisa berjalan dengan lancar, baik berupa mesin, alat produksi, pekerja, dan fasilitas penunjang lainnya yang wajib disediakan dan ditempatkan dalam loka masing-masing supaya berfungsi secara optimal. Berdasarkan tujuan dan manfaat yang diperoleh pada pengaturan tata letak fasilitas produksi secara tepat, maka masih ada beberapa prinsip dasar perencanaan pengaturan tata letak fasilitas pabrik, yaitu yang pertama, prinsip integrasi secara total, di mana prinsip ini menyatakan bahwa tata letak fasilitas produksi adalah integrasi secara total menurut semua elemen produksi yang terdapat sebagai satu unit operasi yang besar. Prinsip jarak
di mana perpindahan bahan standar yang minimum. Waktu perpindahan bahan standar menurut satu proses ke proses lainnya pada suatu industri diminimalkan menggunakan cara mengurangi jarak perpindahan tadi yang seminim mungkin. Yang ketiga yaitu prinsip memperlancar aliran kerja. Sebagai kelengkapan dan prinsip jarak perpindahan seminimum mungkin, prinsip memperlancar aliran kerja diusahakan buat menghindari adanya gerakan balik atau backtracking dan gerakan memotong, cross-movetting, dan yang terakhir, kemacetan, congestion. Yang keempat yaitu prinsip pemanfaatan ruangan. Pada dasarnya, tata letak merupakan suatu pengaturan ruangan yang mengatur ruangan yang digunakan oleh manusia, bahan standar, mesin, dan peralatan penunjang lainnya. Yang kelima yaitu prinsip kepuasan atas keselamatan kerja, di mana suatu tata letak fasilitas produksi dikatakan baik jika dalam akhirnya mampu menaruh keselamatan dan keamanan bagi orang yang bekerja. Yang keenam yaitu prinsip fleksibilitas, yaitu suatu tata letak fasilitas produksi yang baik harusnya bisa mengantisipasi perubahan-perubahan pada segala hal, baik pada bidang teknologi, komunikasi, dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perencanaan tata letak pabrik. Tata letak pabrik berhubungan dengan segala proses perencanaan dan pengaturan letak terhadap peralatan, aliran bahan, mesin, dan karyawan-karyawan yang bekerja di masing-masing bagian kerja yang tersedia. Penyusunan tata letak yang baik dapat memperlibatkan suatu penyusunan daerah kerja yang paling ekonomis untuk dijalankan. Di samping itu akan menjamin keamanan dan kepuasan kerja dari para karyawan. Pada dasarnya, proses pengaturan segala fasilitas produksi dalam pabrik ini akan dibedakan dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap pengaturan tata letak mesin dan fasilitas produksi lainnya, yaitu pengaturan dari semua mesin dan fasilitas yang diperlukan untuk proses produksi. Dan yang kedua yaitu pengaturan tata letak departemen, yaitu pengaturan bagian atau departemen, serta hubungan antar departemen yang satu dengan yang lainnya di dalam pabrik yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang diperlukan dalam perencanaan layout pabrik. Yang pertama yaitu analisa produk. Analisa produk merupakan kegiatan untuk menganalisis berbagai macam dari jumlah produk yang harus dibuat oleh perusahaan. Dalam langkah ini, analisa akan didasarkan pada pertimbangan kelayakan dari aspek teknis dan ekonomis. Yang kedua yaitu analisa proses. Analisa proses merupakan tahapan untuk menganalisis berbagai macam dan urutan proses pengerjaan produksi atau komponen yang telah ditetapkan untuk dibuat. Selanjutnya yang ketiga, analisis data masa lalu dan analisa pasar. Langkah ketiga ini merupakan langkah penting dalam rangka mengidentifikasi macam dan jumlah produk yang dibutuhkan. Langkah ketiga ini memuat informasi tentang volume produk yang akan dibuat, menetapkan kapasitas produksi, dan digunakan untuk memberikan keputusan tentang banyaknya mesin dan fasilitas produksi lainnya yang harus dipasang dan diatur tata letaknya. Yang keempat yaitu analisa macam dan jumlah mesin atau equipment dan luas area yang dibutuhkan. Langkah keempat ini merupakan kegiatan analisis dari lanjutan langkah-langkah sebelumnya. Langkah keempat ini sangat memperhatikan volume produk yang harus dibuat, memperhatikan jam kerja, memperhatikan waktu standar untuk menghasilkan sebuah unit produk. Yang kelima yaitu pengembangan alternatif tata letak. Langkah kelima ini merupakan langkah inti dari semuanya. Langkah kelima ini inti dari mesin atau fasilitas produksi yang telah dipilih. Langkah kelima ini menghitung berbagai macam dan jenis dari jumlah yang diperlukan. Maka persoalan yang dihadapi adalah bagaimana harus diaturnya tata letak di dalam pabrik supaya memberikan keefektifan dalam proses produksi. Yang keenam yaitu perancangan tata letak mesin dan departemen dalam pabrik. Hasil dari analisis terhadap alternatif layout selanjutnya bisa digunakan sebagai dasar untuk mengatur fasilitas fisik dari pabrik yang terlibat di dalam proses produksi dasar. Pengaturan fasilitas fisik dari pabrik yang terlibat dalam proses produksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu pertimbangan dalam perencanaan kembali tata letak pabrik. Pada umumnya, perencanaan kembali tata letak pabrik disebabkan oleh beberapa pertimbangan, seperti yang pertama, perubahan dalam desain produk, model, dan lain-lain. Yang kedua, perubahan lokasi pabrik suatu daerah pemasaran. Yang ketiga, perubahan atau peningkatan volume produksi yang pada akhirnya membawa perubahan ke arah modifikasi segala fasilitas produksi yang ada. Yang keempat, keluhan dari pekerja terhadap kondisi area kerja yang tidak memenuhi persyaratan. Yang kelima,
Perbaikan dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan permainan dari user. Perbaikan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk. Sedangkan untuk memperoleh tata letak pabrik yang baik harus dipertimbangkan beberapa faktor, yaitu yang pertama, tiap-tiap alat diberikan ruang yang cukup luas agar dapat memudahkan saat pemeliharaan. Yang kedua, setiap alat disusun berurutan menurut fungsi masing-masing sehingga tidak menyulitkan proses produksi. Yang ketiga, pada prinsipnya perlu dipikirkan mengenai biaya instalasi yang rendah dan sistem manajemen yang efisien. Yang keempat, meletakkan alat pemadam kebakaran pada daerah-daerah yang mudah menimbulkan kebakaran. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabil taufik walhidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.